Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Yang terhormat para pimpinan di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar, Pak Lutfil Ansori, Pak Lutfi Tomafi, ada Pak Hirman, ada Gus Barok, ada Pak Salim, ada Pak Arifin, ada yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada pimpinan yang baru ya, Heriz, Pak Musonef, pimpinan yang lama Pak Abror yang saya hormati. Alhamdulillah ini ya, di kursinya ini yang satu masih kosong ini diisi aja ya. Pak Musonef ini juga yang putri ini diisi. Siapa ini yang di depan, bisa di depan ini biar nggak kosong. Mbak Umi tadi mana? Depan-depan. Sama siapa ini yang di depan ada yang satu ya biar nggak kosong. Yang di depan sedikit, ya dua aja di depan ya. Ada yang bisa di depan ya, biar nggak kosong. Ada Hilya, itu Hilya ya? Di depan Hilya. Ya, terus agak geser gitu maksudnya yang belakang itu ya. Terima kasih sekali. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa mengadakan reuni. Apa sih reuni itu ya? Re itu kembali ini ya. Uni itu bersatu kembali. Ya, setelah pisah lama, sekarang bersatu kembali. Bersatu dalam suasananya, dalam segalanya. Ya, setelah lama berpisah. Tapi juga sekarang ini pisah-pisah amat juga enggak ya. Ada WA-nya, ada selalu kontak, ada Masya Allah. Selalu terkoneksi dalam kehidupan yang sekarang ini. Tetapi tentu bertemu tatap muka dengan tatap muka secara virtual, itu saya kira maknanya bisa berbeda. Dosen juga begitu ya, lama liburan tidak pernah ke kampus, itu kayaknya sepi gitu kampus itu, walaupun sebetulnya sudah ketemu juga di WA, tetapi kalau kampus itu kosong, nggak ada dosennya itu ya, rasanya kayak gimana gitu ya. Nikah secara virtual juga repot ya. Kan sudah ketemu secara virtual, tetapi tidak bertemu secara langsung. Saya kira punya makna-makna yang berbeda. Dulu masih single semuanya ya, sekarang sudah ada yang punya anak. Ya. Tadi kan ada itu, anak kecil itu anaknya siapa? Anaknya alumni apa anaknya yang lain? Sudah besar ya? Ya, ya itu faedahnya apa? Ketemu ya itu ya. Ada yang sudah punya anak besar, ada yang masih setia dengan jomblonya. Ya, ya. Ya. Salah satu faedahnya alumni. Yang lama tidak ke Sarang, lalu ke Sarang melihat kembali, ternyata kampusnya sudah agak berbeda misalnya ya. Sayangnya misalnya perpustakaannya mungkin belum ini tidak buka ya. Kalau buka bisa lihat apa yang bisa dipikirkan tentang perpustakaan. Siapa tahu ada di antara alumni yang sudah menulis buku, lalu ingin menyumbangkan salah satu karyanya di perpustakaan.
Atau tahu ada buku yang baik di mana, lalu melihat perpustakaan, sepertinya ada yang kurang, lalu bisa dimasukkan. Saya kira salah satu tujuan-tujuan reuni. Selain tentu temu kangen, ya, pertanyaannya sudah berbeda. Pertanyaan ketika datang pertama kali dulu apa pertanyaannya? Pertama kali datang ke kampus mungkin 8 tahun yang lalu, ketika kalian bertemu, ya. Lalu kembali ketemu 8 tahun kemudian, pertanyaannya juga sudah berbeda. Artinya pertanyaan itu harus update terus, ya. Pertanyaan agar sesuai dengan jawaban-jawaban yang ada ini. Dan yang diantara yang penting lagi, saya juga bisa merasakan ketika dulu Kanjeng Nabi itu dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, yang terbaik. Itu kalau tidak salah hadis, ya. Saya juga kurang tahu, tapi mungkin hadis juga, ya. Nanti bisa kita lihat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya tidak ingin membaca hadis ini dalam maknanya yang seperti kita pahami. Tetapi saya ingin melihat hadis ini dalam penggalian Kanjeng Nabi. Saya hanya ingin melihat hadis ini dalam penggalian Kanjeng Nabi. Apa itu penggalian itu? Dalam hatinya Kanjeng Nabi. Ini, ya. Kalau itu gini lah, ya, saya misalnya ini, ya. Ini sebetulnya ini adalah pengalaman pribadi, ya. Pengalaman saya sebagai pimpinan, pengalaman sebagai pengasuh, sebagai apa ini, ya, yang ikut dari awal mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar dari pertama, dari mulai angen-angen, lalu bikin proposal, lalu pergi ke Jakarta, menyerahkan proposal bagaimana agar bisa jadi kampus. Nah, ikut dari awal, termasuk pinjem ijazah. Dulu kan, karena kalau mau bikin kampus itu kan harus ada ijazahnya, nyari-nyari ijazah siapa yang bisa di tanda kutip dipinjemin agar sekolah ini berdiri dari awal. Nah, itu kemudian terjadi evaluasi. Sebetulnya saya ini sedang melaksanakan apa? Sedang melaksanakan apa? Itu pengalaman pribadi, ya. Dan itu sebetulnya tidak hanya hari ini. Itu terus ada dalam benak pribadi. Kaitannya dengan tadi itu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi banyak orang. Dan itu tadi yang saya sampaikan. Kira-kira penggali Kanjeng Nabi ketika menyampaikan itu sebetulnya apa? Semacam evaluasi. Makanya Kanjeng Nabi itu sering menyampaikan, ya mungkin sering itu mungkin yang saya pahami lah, itu ummati. Itu kan mengatakan gitu, ya. Ummati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Karena itu kayak pertanyaan gini, saya sebagai Nabi itu, aku kijane sudah sesuai belum ya fungsiku untuk kemanusiaan. Kalau ternyata saya jadi Nabi itu ternyata hanya membuat umat itu sengsara, ya berarti saya jadi Nabi itu terus kipiye to janjane kok aku jadi Nabi ini justru melahirkan banyak kesengsaraan. Makanya ummati. Karena kalau umatnya itu baik, itu berarti saya berhasil sebagai seorang Nabi. Nah, karena itu Nabi lalu mengatakan, mungkin, ya ini kan
mencoba memahami apa yang ada dalam penggalian Kanjeng Nabi. Karena Nabi terus kemudian mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Seperti ingin menyampaikan semakin banyak umatku yang bermanfaat kepada orang lain, maka umat ini akan semakin banyak yang baik. Dan kalau umat ini banyak semakin baik, saya sebagai Nabi itu merasa berhasil. Aku ini berhasil berarti jadi umat. Kamu kan belum pernah rasanya jadi kiai. Jadi saya itu sudah agak bisa membayangkan umati karena sudah sekian lama jadi kiai. Minimal setelah kedatangan kalian angkatan pertama itu saya resmi menjadi seorang kiai. Itu saya bisa membayangkan umati khairukum anfa'ukum linnas. Sebetulnya selama 10 tahun saya jadi kiai itu sudah berbuat apa untuk kemanusiaan. Maka kalau dapat cerita si fulan sekarang sudah baik hati, sudah menyenangkan, itu rasanya rupanya saya jadi kiai ini tidak percuma. Tapi kalau menemukan alumni di mana sekarang, nggak tahu itu di pasar, penggaweane ngawasi wong wedok, itu berarti aku ini jadi kiai, berarti nggak ada wong niki to. Jadi umat itu saya bisa merasakan betul. Jadi khairukum anfa'ukum linnas itu dalam penggalian Kanjeng Nabi itu saya bayangkan semakin banyak umat ini yang berbuat baik kepada manusia, sesama muslim, sesama ini itu berarti saya sebagai seorang nabi itu ono faedah gede. Kira-kira ngono. Itu yang saya bayangkan. Makanya kalau kalimat itu kita ubah sedikit, kalimat khairukum anfa'ukum linnas itu kita ubah sedikit, itu akan berbunyi seperti ini. Khairul jami'ah anfa'uha linnas. Sebaik-baik jami'ah itu adalah yang telah memberi manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemanusiaan, untuk umat manusia. Itu kira-kira. Selalu evaluasi. Dalam evaluasi itu kadang-kadang begini. Yang pertama itu yang sering dilakukan. Tapi yang kedua itu kadang-kadang luput. Yang sering disampaikan itu begini. Dulu kampus ini itu jumlah siswanya itu pertama kali didirikan itu 200 sekian. Atau 100 sekian, 100 tidak sampai 200. Angkatannya Kang angkatan pertama itu 100 berapa ya. Sekarang jumlah mahasiswa-mahasiswinya, santri-santrinya itu ada 1088, 84 sekitar itu. Yang aktif, yang masih aktif, yang belum lulus, yang belum apa. Sekarang yang masih mukoyat, ada di tangannya Pak Ulil, di tangannya Pak siapa lagi ini, Pak Abror. Yang kira-kira kalau nggak bayar itu tertulis, oh ini belum bayar gitu. Kalau sudah tidak aktif kan berarti kemana aja kan tidak masalah. Artinya secara administrasi. Itu ada 1080 sekian. Itu sering langsung kemudian, wah hebat ya. Yang asalnya cuma berapa? 140 sekian, sekarang sudah 1088. Kadang-kadang itu seringkali menjadi tolok ukur. Pondok-pondok yang lain juga seringkali ukurannya seperti itu. Wah pondoknya saya mau maju, kok maju biaya? Karena sekarang jumlah santrinya sudah 3.000. Yang 10 tahun yang lalu itu masih 100. Jadi ukurannya itu selalu kuantitas. Tapi ketika ditanya, dari sekian itu, nah ini pertanyaan yang kedua, alumninya itu sudah berperan apa di tengah masyarakat? Itu seringkali kesulitan menjawab untuk pelo-pelo sidik. Nah berarti selama ini sedang menciptakan apa?
Makanya tadi sambutan Pak Lutfi Ansori, Pak Lutfi Tomafi itu sambutan-sambutan yang menyenangkan. Makanya saya sebagai seorang kiai itu merasa berhasil kalau kemudian melihat alumninya itu akhlaknya itu luar biasa di tengah masyarakat, tidak menjadi beban, tetapi menjadi nilai tersendiri di tengah masyarakat. Apapun nilainya, ada yang menjadi petani misalnya, tapi bermanfaat di tengah masyarakat. Ada yang gitu, rasanya menyenangkan itu tadi. Nah, hari ini ketemu dengan alumni-alumni ya, putra maupun putri kembali bertemu, memberi masukan-masukan kepada kampus ini setelah pengalaman sekian lama di tengah masyarakat, kurangnya apa, dimasukkan kepada Pak Lutfi. Ini Pak kurangnya, gitu ya. Kurangnya itu kami di pondok itu misalnya ini kurang pinter membaca gitu. Nah, disampaikan kira-kira bagaimana bisa agar seperti dawuhnya Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kalau kita ubah tadi menjadi khairul jami'ah anfa'uha linnas. Nah, sebagai ini ya sebagai pendiri, ikut mendirikan, ikut ini ya bersama Mbah Maimun ya, ikut menjadi panitia pendirian, lalu ikut cawe-cawe itu merasa ini sebagai ini sudah merasa ada faedahnya ya. Salah satu doa favorit saya itu kan Allahumma istamilni wa la tastabdilni. Ya Allah jadikan saya pegawai. Jangan ganti saya. Soalnya kalau pegawai kok diganti itu rasanya berarti wis jadi pegawai Gusti Allah terus diganti itu kan gimana ya? Kalau diganti diposisikan yang lebih baik itu ya alhamdulillah. Karena salah satu cita-cita besar itu adalah menjadi pegawai Gusti Allah. Apa itu menjadi pegawai Gusti Allah itu ya? Ya semua kan kita ini kan jadi pegawai Gusti Allah ya. Ada yang punya anak berarti jika didadekno pegawai kongkon merawat kan jadi pegawai Gusti Allah gitu ya. Ada yang tulisannya baik Pak siapa Nailul Fauzi. Itu kan jadi pegawai Gusti Allah kongkon nulis Al-Qur'an sing itu kan tergantung perasaan sebetulnya. Kalau kita punya perasaan itu pegawai Gusti Allah, ya pegawai Gusti Allah. Kalau misalnya sedang dimarahi seseorang, itu juga bisa menjadi pegawai Gusti Allah. Berarti aku digawein pegawai Gusti Allah kok sabar. Nah, gitu ya, karena sedang dimarahi seseorang. Itu menjadi pegawai Gusti Allah. Setiap momen, setiap saat itu selalu menjadi pegawai Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu hal yang kepingin bisa saya raih, tapi kadang-kadang susah. Karena kadang-kadang itu tidak merasa pegawai Gusti Allah, melaku sakarepe dhewe. Tapi pengen setiap momen itu merasa saya sedang menjadi pegawai Gusti Allah. Nendalan ketemu mobil mogok, ikut nyurung, berarti aku iki ketemu karo iki didatul pegawai Gusti Allah, kongkon melu napa? Dorong. Jadi pegawene Gusti Allah. Ketemu karo wong sing urung iso pati maca Al-Qur'an, berarti aku jadi pegawai Gusti Allah kongkon ngajari agar dia itu. Nah, kampus ini itu akan sangat merasa berhasil itu kalau semakin banyak orang yang menjadi pegawai Gusti Allah. Yang tadi itu istamilni wala tastabdil. Ya Allah jadikan saya pegawai. Ya, salah satu cita-citane Mbah Maimun, salah satu termasuk alamatnya husnul khotimah, orang itu didadekno pegawene Gusti Allah. Itu salah satu. Jadi kalau sudah merasa menjadi pegawai Gusti Allah itu berarti alamat husnul khotimah.
Nah, itu merasa menjadi pegawai itulah. Nah, kira-kira itu. Nah, makanya pada pertemuan alumni ini ya mungkin yang perdana, ya perdana kampus ini dibantu agar kampus ini menjadi pegawai ini Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang ini dibicarakan, sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, ya ketemu dengan sesama teman, membuat jaringan agar kita sebagai anggota besar Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar ini menjadi seperti cita-citanya Nabi Muhammad tadi itu. Khairukum anfa'ukum linnas ummati kata Kanjeng Nabi. Pokoknya ummati bagaimana umatku, karena kebanggaan terbesar seorang Nabi itu kalau melihat umatnya itu sudah sesuai dengan yang dicita-citakan itu. Itu yang pertama barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, kampus ini ya kembali merefresh. Yaitu sudah kita sampaikan dari awal kita masuk, kita itu selalu diingatkan. Kampus ini kepingin menjadi yang wasati, menjadi umat yang moderat. Dan kita berharap alumninya itu menjadi alumni-alumni yang moderat. Sulit kadang-kadang ya, karena moderat itu tidak ada orang yang pasti yang moderat itu tidak ada. Apakah saya moderat? Enggak ya, karena tidak ada orang yang 100% moderat, itu tidak ada. Kenapa orang tidak bisa 100% moderat? Karena orang itu punya kepentingannya sendiri-sendiri, punya ambisinya sendiri-sendiri. Kalau saya sudah punya ambisi A, itu biasanya saya tidak bisa moderat dalam hal yang berkaitan dengan ambisi saya ini. Apalagi kalau saya sedang tengkar. Oh, wong tengkar itu kan moderat wangel. Wong tengkar itu paling penak itu jadi orang yang orang yang radikal dalam perang. Orang yang sulit sekali untuk menjadi moderat. Benar-benar moderat itu tidak bisa. Siapa yang sanggup dirinya menjadi moderat? Enggak ada. Pasti ada saatnya dia tidak moderat. Nah, karena itu butuh orang-orang yang mengingatkan. Kumpul bersama menjadi ini ya. Mungkin ini pertemuan yang menyenangkan pertama ini menjadi titik poin. Karena ini karena kalau pendidikan itu katanya bisa benar-benar meraih hasil itu katanya antara 25-30 tahun. Karena investasi yang paling lama meraih itu adalah investasi pendidikan. Paling cepat itu kerja. Apalagi kalau kerjanya harian. Hari ini kerja, sore sudah dapat gaji. Ya. Kalau belajar membaca kitab, besok ngaji, malamnya malah nggak bisa tidur, loro kabeh awake. Tapi akan kita rasakan sekitar 25 sampai 30 tahun yang akan datang. Kampus ini baru berapa tahun ini? Kalau dihitung dari alumninya. Mungkin baru 6 sampai sekian. Alumni yang pertama pun dunianya masih remang-remang. Mungkin ya. Kadang-kadang masih bercita-cita. Belum mencapai ya, itu kadang-kadang ya. Itu akan benar-benar menjadi manusia mapan itu mungkin 25-30 tahun yang akan datang. Ya. Maka pertemuan ini awal, tapi sebetulnya masih meraba-raba. Tapi insya Allah ya, 30 tahun, 20 tahun, berarti kalau dihitung dari sekarang itu mungkin sekitar 5 tahun atau 7 tahun, 10 tahun yang akan datang, pertemuan yang berikutnya itu sudah kelihatan kampus ini melahirkan apa. Itu mungkin sudah mulai banyak kelihatan. Karena investasi paling lama itu adalah pendidikan. Karena itu banyak yang tidak sabar. Sulit orang disuruh sabar soal pendidikan. Tapi kalau disuruh sabar untuk kerja, itu
Enggak sulit-sulit amat. Wong sarang itu umur 15 tahun wis do kerja. Beberapa tahun kemudian sudah punya sepeda motor. Terus gak ngerti caranya dinggo apa, dinggo dolanan trek-trekan. Kenal potnya udah dicopoti. Karena itu hasil dari kerja umur 15 tahun. Tapi pendidikan itu hasilnya lama sekali. Apa yang kita pelajari hari ini itu akan kelihatan mungkin 20 tahun yang akan datang. Lama sekali. Makanya banyak yang tidak sabar. Wong kon ngawasi buku itu apa? Makanya sampai jadi guru aja murang-muringan. Bocah kok gak tahu sergap, lakuin dhisik poyo sergap. Wong sergap iku angel kandhane kok. Bocah ora iso deres. Wajib bocah iso. Iku nek ditakoki kowe dhisik ya apa isoan? Ya ora pati ya padha ae. Angel. Ya, maka guru yang menyenangkan itu biasanya guru yang pernah goblok. Guru yang mulai pinter dari awal itu membingungkan. Dia itu tidak pernah bisa empati terhadap orang yang tidak bisa itu gak bisa. Sinau rong dino telung dino ora masuk-masuk, dene bingung. Wong kok dedel ngene iki piye. Karena dia tidak pernah dedel. Tapi nek guru sing wis tahu dedel, ngono iku ngopo-ngopo ya sabar le aku dhisik ya ngono. Iso nasihati karena pernah dedel. Ya, saya juga pernah kok ketemu dengan orang-orang itu yang ngerti wong dedel itu bingung itu ngerti. Kok iso gak paham itu piye to? Nang ini gumun karo wong gak paham. Berarti wong kira tahu dedel, ya kan? Maka bersyukurlah yang pernah dedel. Jadi bisa empati, ya, bisa empati, luar biasa. Pas hati-hati, nggak ada apa-apa ya. Jadi apa ya? Tadi dia investasi paling lama itu adalah apa? Pendidikan. Itu lama sekali. Hasilnya itu lama. Enggak hasil. Ya, banyak yang kepinginnya potong kompas. Ya itu. Itu ya. Nah, yang kedua tadi saya sampaikan bahwa kita itu kepingin di tengah situasi di mana banyak orang-orang yang radikal ya, yang berpikir tentang ini gitu. Kita semoga bisa benar-benar menjadi moderat. Al-Islam al-wasati. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Mencoba untuk menengah-nengahi di tengah pusaran konflik seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Kita kepingin seperti cita-cita pendirinya, Mbah Maimun Zubair, jago di dalam memoderasi, mendamaikan di antara konflik-konflik yang ada. Katanya Prabowo itu sekarang bisa menjadi menteri, itu diantaranya juga ada tangan-tangan Mbah Maimun. Sehingga dua orang yang berseteru itu bisa ketemu kembali. Kita ini banyak sekali dihadapkan pada hal-hal yang sifatnya itu. Nah, kita berharap dari alumni-alumni itu memperlihatkan sifat-sifat moderat ini. Ya, di kampus kita itu juga saya punya cita-citanya juga menjadi kampus yang moderat. Makanya dari awal ada hal-hal yang di luar pondok ini tabu, tetapi pondok ini kita bolehkan agar belajar menjadi moderat sejak berada di pondok pesantren. Ketika berada di rumah, telah terbiasa menjadi orang-orang moderat. Sering di awal-awal para mahasiswa saya sampaikan bahwa kita ini tidak bisa membatasi diri.
dari orang-orang lain. Karena hidup sudah begitu majmuknya. Yang bisa kita lakukan adalah membatas. Batas itu ada dalam hati kita. Tapi kita tidak menciptakan dinding di luar diri kita. Kita tidak bisa membatasi diri untuk tidak bertemu dengan non-muslim. Begitu kita menjadi DPR, maka akan bertemu dengan DPR yang non-muslim. Kita jadi pedagang, maka kita akan berinteraksi dengan, masa kalau kita jadi penjual genteng, setiap kali pembeli ditanya, "Hei, kamu mau beli genteng saya untuk apa ini?" Nah, itu ya, mau beli nasi, mau beli beras. Masa setiap kali mau beli beras kita tanya, ya, beras ini untuk apa ini? Jangan-jangan untuk dangdutan. Karena kita tidak bisa membatasi. Maka kita hanya bisa membatasi, itu ada dalam filter, itu ada dalam diri kita. Kita bisa bergaul dengan orang lain, tetapi kita tahu batasan-batasan kita. Kita bisa menjadi moderat, menjadi moderator yang baik di tengah masyarakat. Ini sudah banyak yang bermasyarakat, ya. Sudah banyak yang bertemu dengan berbagai kelompok. Tidak lagi seperti di pondok, ketemune ming wong iku-iku wae. Meneh-meneh ketemu alwi. Ya. Sekarang alwinya sudah banyak. Ada alwi A, alwi B, ketemu dengan banyak, filternya ada dalam hati kita. Ya, itu harapan tentu agar jati diri kita sebagai alumni itu kelihatan, mampu bergaul dengan orang lain, tetapi kita sudah punya filternya sehingga tidak dipengaruhi dengan orang-orang yang berada di luar. Baik para alumni, santri-santri semuanya yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah berkenan untuk datang. Ada yang dari jauh, ya. Yang paling jauh dari mana ini? Ada Pak Mukhron, ya, jauh dari Bandung, dari sana. Ya, alhamdulillah tidak dicegat polisi. Bandung, ya. Nah, ini Mukhron Jailani. Ada yang mungkin dari mana, dari jauh, terima kasih sudah menyempatkan. Tolong kampusnya dilihat kembali, ya. Kira-kira yang kurang apa, yang ini apa, dilihat. Setelah merasakan hidup di tengah masyarakat, merasa bahwa kampus ini kurang apa, bisa dibicarakan, butuh ini, nanti disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pihak yang sekarang ini menjadi pimpinan di kampus. Ya, alhamdulillah tahun ini masih 2 prodi, ya. Rencananya tahun ini menerima, ya, sebagai informasi, ya, 350. Mungkin yang diterima 400, tetapi mungkin yang akan daftar ulang dan ada diperkirakan 350 sampai 375, mungkin sekitar itu. Sekarang sudah yang diterima sudah berapa, Pak? 177. Berarti masih butuh 223. Sekarang pendaftar yang gelombang kedua sudah 115. Ya, 115-an. Ya, kira-kira inilah, ya. Tolong dibantu kampus ini, semoga semakin berjalan dengan baik, ya. Tadi semakin kelihatan bahwa kampus ini anfa'uhum linnas, khairul jami'ah anfa'uha linnas. Pertanyaannya tidak hanya sekarang muridnya sudah berapa, tetapi pertanyaannya alumninya sudah seberapa yang anfa'uhum linnas. Semakin banyak. Nah, itu informasi-informasi seperti ini akan kita dapatkan dalam setiap kali pertemuan-pertemuan alumni seperti ini. Mungkin
akan kita adakan kalau tidak bisa 1 tahun sekali ya nanti di rembuk ulang ya, ada mungkin 2 tahun sekali apa gitu untuk ya ini kembali menyatukan kembali menyatukan yang tercerai-berai, kembali menyatukan ya. Mungkin pertanyaannya 8 tahun yang akan datang anaknya sudah berapa, cucunya sudah berapa, piye putum wis pira, putuku wis 3, nang ndi nengangen-angen. Itu kok nengangen-angen. Ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tolong ya, jangan lupa untuk mendoakan kami yang berada di kampus, di pondok. Ya, kalau di rumah, kalau baca Fatihah, jangan lupa untuk mendoakan kampus ini. Ya, apa gitu ya? Bahasa Arabnya apa ini? Wal apa ya? Wa asatidati atau wa ikhwani atau wa apa fi al-ma'had al-anwar al-talib ya, secara khusus secara itu tolong doakan guru-gurunya, murid-muridnya, para alumninya, kita doakan semoga itu tadi sesuai dengan cita-cita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Khairul jami'ah anfa'uha linnas, khairun nas anfa'uhum linnas wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Masing-masing punya agendanya, punya kiblatnya, maka berlomba-lomba dalam meraih kebaikan-kebaikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala yang telah diberikan pada kita semuanya, kepada kampus kita. Sekian, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, semoga kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang berkah, kehidupan yang diridhoi, yang bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim al-'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar. سيدنا ومولانا محمد المختار عليه الأطهار وأصحاب الأخيار عداد نعم الله وأفضاله. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. Allahumma inna nas'aluka ya Allah an tubarika lana fi hayatina, an tubarika lana fi auladina, fi arzaqina, fi tullabina wa talibatina, fi madarisina, fi ma'ahidina, fi jami'atina, khususan hadha al-ma'had wa hadhihi al-jami'ah wa tullabiha wa talibatiha wa asadidatiha wa masyayikhiha. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alna qudwata khairin. Allahumma ja'alna yada khairin li tullabina wa talibatina wa auladina wa mujtama'na. Allahumma ista'milna. Allahumma ista'milna. Allahumma ista'milna wa la tastabdilna. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana hayatan thayyibah, hayatan sa'idah, hayatan tardoha, hayatan tusiluna ila mardatik wa ila jannatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.